Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur hari ini kita diberikan Tuhan kesempatan yang baik untuk boleh kita beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita di rumah bersama keluarga dan saudara kita, kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, hadir memenuhi kita pada saat pagi hari yang indah ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau membawa hati kita menyembah Tuhan, bermazmur bagi kebaikan Tuhan. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang sungguh menyertai hidup kita di sepanjang hari-hari yang kita lalui. Kita tahu segala perbuatan Tuhan ajaib bagi kita. Kasih setia Tuhan tak pernah berakhir di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita membawa pujian kita, pengagungan kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih setiamu.
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan menjagai kita dengan kasih-Nya sehingga di minggu ketiga bulan Juni ini kita boleh kembali beribadah secara online. Dan karena kebaikan Tuhan bahkan kita dipelihara dengan sukacita dan damai sejahtera, sekalipun keadaan di sekitar mungkin tidak banyak berubah seperti yang kita harapkan. Tapi kita percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak terbatas dengan keadaan kita, dengan apa yang masih kita harus lalui. Bapak Ibu Saudara, melanjutkan firman Tuhan yang sudah saya bagikan 2 minggu kemarin, yaitu tentang komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan kita belajar yaitu bagaimana kita melihat Tuhan itu sebagai Bapa kita sebagai anak, dan juga belajar untuk menangkap maksud dari Tuhan lebih daripada kita ingin menyampaikan maksud kita. Tetapi yang paling utama adalah kita mengerti maksud Tuhan dan melakukannya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar kunci komunikasi atau sesuatu yang membuat komunikasi kita menjadi komunikasi yang berhasil, kingdom communication, komunikasi kerajaan Allah, yaitu yang hari ini ingin saya bagikan dan kita pelajari bersama-sama adalah dengan kita fokus kepada esensi komunikasi itu lebih daripada aksesoris dari komunikasi itu. Dan sebelum kita lebih lanjut belajar di sana, untuk kita semakin mengerti bagaimana kingdom communication, komunikasi kerajaan Allah itu boleh terjadi dan kita alami waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, bahkan dengan sesama. Kita kembali melihat contoh komunikasi dalam Alkitab yang berbicara tentang kingdom communication, yaitu ketika Abraham berkomunikasi dengan Tuhan. Kejadian pasal 22 ayat 1-3 kembali saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara dengan judul perikop, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara warga kerajaan, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Abraham mengerti, menangkap maksud Tuhan lewat komunikasi ini. Bukan hanya berbicara maksudnya yang didengar Tuhan, dan dia membuatnya menjadi nyata, membuatnya terjadi. Nah, bagaimana itu bisa, saudaraku? Karena seperti yang saya katakan tadi, kunci yang keempat adalah karena Abraham lebih fokus kepada esensi dari komunikasi, esensi pesan itu dibanding dengan aksesorisnya. Saudaraku, Abraham sudah tangkap apa inti dari apa yang difirmankan Tuhan. Dia sudah mengerti bahwa esensi dari komunikasinya dengan Tuhan adalah bagaimana kehendak Tuhan yang terjadi, karena Abraham tahu dia dipilih sebagai representasi dari Allah, dari Bapaknya, dari Tuhan. Sehingga dia tahu bukan dia ada dan mencari Tuhan supaya kehendaknya terjadi, tapi dia ada karena Tuhan yang menempatkan dia, dan dia ada, dia eksis, dia hidup untuk membuat kehendak Tuhan terjadi. Jadi dia mengerti esensi itu, dia tangkap itu, sehingga dia lebih tahu dimampukan untuk taat oleh Tuhan, melakukan apa yang menjadi inti komunikasi mereka. Saudaraku, dalam pertumbuhan kita menjadi orang Kristen, kita sering lebih fokus kepada aksesoris dari sesuatu dan menomorduakan esensi. Kita lebih senang, saudaraku, dalam komunikasi dengan Tuhan. Banyak di antara kita
bahkan kami hamba Tuhan lebih senang kepada aksesoris dari ibadah, aksesoris dari komunikasi dengan Tuhan, dan menomorsekiankan esensi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ditanya secara langsung, apa arti ibadah? Saudaraku, atau mungkin ditanya apa itu ibadah, definisi ibadah, kita mungkin sering memberikan jawaban kepada yang berbau aksesoris itu. Akan sangat gampang kita berkata ibadah itu di hari Minggu dan atau mungkin di hari Sabtu, dan tempatnya di sebuah gedung, bisa jadi gedung gereja atau gedung pertemuan, hotel yang disewa dan dilengkapi dengan alat musik. Tetapi apakah itu jawaban yang benar, yang menjadi definisi ibadah, yang menjadi pengertian atau esensi ibadah? Tentu saudaraku, tidak perlu kita jenius dan ahli tafsir Alkitab untuk mengatakan bahwa itu bukanlah esensi dari ibadah. Itu bukanlah ibadah yang sesungguhnya. Yang paling utama ibadah yang sesungguhnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang paling utama, definisi yang murni, yang menjadi esensi dari ibadah ketika Tuhan dengan kita bertemu. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, di dalam komunikasi dengan Tuhan, saudaraku, itulah esensi ibadah. Hari-hari ini, saya percaya Tuhan sedang mengajari kita dengan sesuatu untuk lebih fokus kepada esensi ibadah itu dibanding dengan aksesorisnya. Saya percaya kejadian ini COVID-19, virus corona ini yang melanda seluruh dunia, yang menghentikan dalam tanda kutip definisi ibadah yang sering kita pakai, itu tidak kebetulan. Tuhan sedang ingin membawa umatnya untuk fokus kepada esensi dari hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan, dibanding dengan aksesoris ibadah, dibanding dengan anggapan-anggapan yang kita pikir adalah yang paling penting dalam ibadah. Saudaraku, banyak di antara kita yang berpikir bahwa yang paling penting dalam ibadah bisa kumpul di sebuah gedung dengan alat musik yang lengkap, bahkan dengan banyak gereja sekarang membuat lighting, membuat sound yang mahal, saudaraku, ditaruh di gereja itu yang canggih dengan multimedia dan lain sebagainya. Saudara, hari-hari ini Tuhan bawa untuk kita dimurnikan fokus kepada esensi hubungan dengan Tuhan, ibadah yang sesungguhnya. Bahkan ibadah yang sejati itu dikatakan dalam kitab Roma adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Bahkan dalam kitab Timotius rahasia ibadah kita itu agung, saudaraku. Bukan hanya berbicara tentang berkumpulnya beberapa orang di dalam sebuah gedung dan dibuat, saudaraku, sekusyuk mungkin, dibuat sebisa mungkin menangkap emosi orang, tetapi lupa kepada apa yang menjadi inti, esensi, hubungan, koneksi dengan Tuhan terjadi. Bapak Ibu Saudara, tentu kita tahu bahwa berbicara tentang aksesoris itu penting, itu bukan nggak penting, itu penting tapi bukan keharusan. Sekali lagi, aksesoris itu penting, perlu, tapi bukan keharusan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita berpikir aksesoris itu keharusan, sehingga saudaraku kita lupa kepada esensi. Ya, aksesoris itu sekali lagi bisa membantu. Penting mungkin mengangkat suasana, penting mungkin menyentuh jiwa, emosi dari jemaat. Tetapi kalau dia hanya berhenti di jiwa, di perasaan, tidak mengena ke roh, tidak masuk kepada esensi komunikasi ibadah yang sesungguhnya, maka akhirnya saudaraku, ibadah itu tidak maksimal. Ibadah itu tidak menangkap maksud Tuhan. Saudara, berapa banyak orang-orang Kristen belakangan ini dalam tanda kutip menjadi kurang dekat kepada Tuhan. Karena apa? Mereka hanya sekedar menanti kapan aksesoris ibadah itu mereka bisa nikmati lagi.
Mereka hanya sekedar menanti kapan ini kami bisa ibadah sama-sama lagi. Kapan ini aku bisa ibadah di sebuah gedung, di gedung gerejaku itu dengan lightingnya, dengan permainan musik yang hebat, dengan gitar melodi yang menyentuh jiwaku. Kapan ini? Ya, kapan aku bisa mendengarkan celotoh teman-temanku? Kapan aku bisa merasakan empuknya kursi gerejaku dengan AC-nya yang dingin? Kapan aku bisa melihat choir gereja yang mantap bernyanyi? Saudaraku, akhirnya kurang bisa terkoneksi dengan Tuhan. Akhirnya komunikasinya tidak maksimal dengan Tuhan. Saudara, kalau kita fokus kepada yang namanya esensi, kejadian yang sekarang tidak akan terlalu membuat pengaruh yang besar dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sebab apa? Tuhan bisa kita jumpai dimanapun. Dan sebab apa? Tuhan bisa kita nikmati dimanapun. Hadiratnya bisa kita nikmati. Hadiratnya bisa menyentuh jiwa kita. Tanpa harus dengan sound system yang hebat. Tanpa harus dengan nyanyian dari worship leader ataupun singer yang bagus. Dan permainan musik dari sebuah ibadah minggu yang mungkin rutin dahulu kita lakukan. Saat ini pun Tuhan dengan hadiratnya sanggup menjamah setiap kita. Detik ini pun Tuhan dengan hadiratnya bahkan lebih daripada apa yang pernah saudara rasakan, lebih dari apa yang pernah saudara alami dalam sebuah ibadah, dalam tanda kutip ibadah normal itu. Ibadah dengan suasana permainan musik, nyanyian, choir atau apapun itu suasana gedung gereja itu. Mungkin saudaraku, ini saatnya Tuhan sedang menyatakan apa yang menjadi esensi dari komunikasi, dari kerinduan Tuhan kepada kita, yaitu bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan tanpa tergantung kepada apapun. Saudara, kuncinya adalah mari fokus kepada esensi komunikasi itu, lebih daripada aksesoris itu. Mari mulai di dalam segala apa yang kita hadapi, mulai akui bahwa Tuhan itu real di sana. Di dalam segala apa yang kita lalui dalam konsep ibadah kita, mulai percayai dan akui, bahkan katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, bahwa aku sedang beribadah kepada Tuhan. Makanya saudara bukan sedang menonton ibadah, saudara sedang beribadah. Dalam situasi apapun yang saat ini saudara sedang hadapi, mari fokus kepada esensi komunikasi itu. Kembali kepada Abraham, kita lihat dia mengerti esensi. Ketika Tuhan berkata, Abraham, bawa anakmu yang engkau kasihi itu, persembahkan ke tanah Moria, ya, pergi ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudaraku, Abraham mengerti esensi dari komunikasi Tuhan. Aksesorisnya di sini jelek, Tuhan berfirman-Nya dalam tanda kutip. Kalau saudara kita fokus kepada esensi dari komunikasi, maka kita akan melihat Tuhan itu kejam. Tuhan itu, ya, kau yang memberi, kau yang mengambil, dalam tanda kutip suka-sukanya, saudaraku. Walaupun mungkin kita berkata suka-sukamu Tuhan, tapi Tuhan adalah Tuhan yang kalau ketika dia melakukan pun sesuatu dalam tanda kutip kita merasa suka-sukanya, semuanya untuk kebaikan. Nah, kalau kita melihat kepada aksesoris dari apa yang menjadi komunikasi Tuhan dengan Abraham di sini, maka saudaraku, bisa jadi kita jadi salah melihat gambar Tuhan sebagai Bapa. Mungkin kita jadi salah mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Saudara, Abraham dia fokus kepada esensi bahwa ketika Tuhan berfirman, itu esensinya adalah semua untuk kebaikan. Itu esensinya adalah dia sebagai perwakilan dari kerajaan Allah. Dia sebagai representasi dari Tuhan di muka bumi. Dia menjadi representasi dari janji-janji kerajaan sorga. Dia tahu itu. Saudara, Abraham mengerti esensi bahwa janji Tuhan dan rencana Tuhan kepadanya adalah untuk membuat dia menjadi satu bangsa yang besar. Sehingga Abraham ingat janji Tuhan, sekalipun ketika komunikasi dengan aksesoris yang tidak enak ini terjadi. Gak enak banget saudaraku bagi Abraham, ya, harus mempersembahkan Ishak, anak yang dia kasihi. Tapi dia ingat, dia fokus
kepada esensi komunikasi itu, bahwa dasarnya ada janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berkata di sini bahwa janjiku kucabut kepadamu. Dia pegang masih itu janji itu, bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa, keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Dia tahu itu esensi yang selalu dia pegang dan dia yakini. Sehingga dengan iman, saudaraku, dalam kitab Ibrani pasal 11, Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat 19, dinyatakan bagaimana Abraham dengan fokus kepada esensi dari janji Tuhan, komunikasi dia. Esensinya adalah dia menjadi bapa banyak bangsa. Maka dia percayai, saudaraku, bahwa sekalipun dari kematian, Tuhan sanggup membangkitkan. Saya bacakan buat kita Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Saudaraku, dia rela karena ayat 19 berkata gini, karena ia berpikir, ia imani, ia katakan kepada jiwanya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudaraku, dia berkata kepada pikirannya, makanya dia bisa berpikir. Dia berkata kepada jiwanya bahwa sekalipun dari kematian, Allah berkuasa untuk membangkitkan. Saudaraku, terlepas dari beratnya beban hidup kita sekarang, terlepas dari buntunya mungkin gambaran masa depan apa yang akan terjadi setelah ini, secara umum kepada dunia, secara khusus kepada gereja Tuhan, orang-orang Kristen, mungkin kita nggak tahu kalau akan menjadi new normal dari gereja adalah ibadah di rumah dan ibadah online. Sebab tidak ada jaminan, sekalipun ada beberapa gereja di daerah-daerah yang zona hijau sudah boleh beribadah, saudara, tidak ada jaminan kalau keadaan akan semakin baik. Tidak ada jaminan kalau nanti kita akan beribadah seperti yang dulu-dulu, yang dahulu, dengan teman-teman, dengan alat musik dan sound system yang hebat itu, dengan musik dan AC yang dingin di gedung gereja itu. Gak ada jaminan kita akan beribadah dengan duduk di kursi yang empuk, saudaraku, dan mendengarkan khotbah yang enak, dan nyanyian dengan suasana sound system yang menenangkan dan menyenangkan telinga kita dan bahkan jiwa emosi kita. Tetapi apapun yang akan terjadi, apapun konsep ibadah yang akan datang, kita harus bisa berkata kepada jiwa kita, sehingga seperti Abraham, kita bisa berpikir bahwa Tuhan tetap dekat dengan kita, bahwa Tuhan tetap berbicara kepada kita, bahkan berpikir bahwa Tuhan tetap baik bagi kita, sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak kita suka, di tengah-tengah suasana ibadah aksesorisnya yang gak mengenakan bagi kita. Kita bisa berpikir bahwa kita bisa menikmati damai dan sukacita yang sama seperti dahulu, bahkan yang lebih dari dahulu ketika kita beribadah di dalam masa-masa yang sudah kita lalui itu. Mari kita bisa fokus kepada esensi dari komunikasi dengan Tuhan, bukan kepada aksesorisnya. Kerinduan saya, saudara merasakan dan benar-benar real mengalami Tuhan dalam setiap suasana ibadah. Bahkan bukan hanya ibadah online yang saudara lihat seperti sekarang saudara ikuti, tapi dalam doa-doa pribadi, saya berdoa Tuhan itu real, nyata bagi saudara. Sekali lagi, fokus kepada esensinya. Memang aksesoris penting, memang aksesoris membuat indah, memang aksesoris membuat makin enak untuk jiwa kita. Tetapi kalau kita lebih fokus kepada aksesoris, saudaraku, kita kehilangan esensi. Kita akan menomorsekiankan esensi. Tapi waktu kita terus fokus kepada esensi dari ibadah itu, percayalah,
nanti aksesoris yang lain itu akan membantu saudara. Aksesoris ibadah yang saudara pikir dulu enggak terlalu indah, itu akan menjadi indah. Sama seperti saudara-saudara kita yang kita dengar, yaitu yang di Cina yang beribadah hanya dengan botol dan sendok. Saudara, sering kita mendengar ini, hanya mungkin ini saatnya saudara praktekkan itu. Waktu saudara sendirian menyembah Tuhan atau dengan keluarga saudara, tidak ada yang bisa main gitar. Saudara ambil botol itu dan dengan sendok saudara puji Tuhan. Ku bersyukur, saudara puji Dia. Saudara bisa memuji Dia, menyembah Dia, menikmati hadiratnya, walaupun hanya dengan iringan tepuk tangan ataupun botol dengan sendok itu. Bapak Ibu Saudara, mari sekali lagi percayailah, katakan kepada jiwamu bahwa Tuhan itu tetap baik, bahwa Tuhan itu tetap membuat saudara, kita sebagai anak-anaknya, bahwa Dia tetap Bapa kita yang baik, yang tidak akan pernah memberikan ular kepada anak yang minta roti. Biarlah kita seperti Abraham boleh berpikir bahwa Tuhan sanggup menyatakan kebaikannya. Tuhan sanggup menyatakan hadiratnya, sekalipun di tengah-tengah keadaan yang tidak kita harapkan, yang tidak mengenakan bagi kita. Fokus kepada esensi pertemuan kita dengan Tuhan ini, komunikasi kerajaan antara kita dengan Bapa kita, ahli waris kerajaannya, dengan Sang Raja segala raja. Biarlah kita boleh memuji Dia di dalam segala situasi. Dan sebelum kita berdoa, saya ajak saudara memuji Dia dan bersyukur kepada Dia dengan apapun yang saudara miliki. Ku bersyukur Bapa, syukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh nyata, lebih nyata dari pakaian yang kami kenakan, lebih nyata dari udara yang kami hirup. Engkaulah segalanya bagi kami. Ajari kami untuk tetap mengingat itu, sehingga fokus kepada esensi dari keberadaan kami, bahwa kami ada sebagai perwakilan kerajaan-Mu, bahwa maksud-Mu adalah untuk membuat kami memancarkan apa yang menjadi display gambaran dari kerajaan-Mu, gambaran dari kerajaan surga. Kami ada supaya kerajaan-Mu datang di bumi ini. Kami hidup supaya kami boleh menyatakan kerajaan-Mu dan membuat kehendak-Mu jadi. Tuhan, apapun yang dialami umat-Mu, biarlah setiap mereka, setiap kami umat-Mu Tuhan, fokus kepada esensi dari keberadaan Tuhan yang tetap mengasihi kami. Fokus kepada esensi komunikasi, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dia dekat dengan kami, Dia ada. Dan kami bisa berkata kepada jiwa kami bahwa Tuhan Yesus baik bagi kami. Kami boleh berkata kepada jiwa dan pikiran kami, sehingga kami boleh berpikir bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan dari kematian pun Engkau sanggup membangkitkan. Apapun yang mungkin keadaan umat-Mu yang sepertinya sudah mati, yang sepertinya tidak ada lagi harapan kalau menurut dunia, yang sepertinya menjadi sebuah situasi yang lesu dan keadaan tawar hati. Tapi biarlah kami boleh berkata kepada jiwa kami dan pikiran kami, sehingga kami boleh berpikir dan mengimani
bahwa Tuhan sanggup memberi kebangkitan. Engkau yang membuat tulang-tulang menjadi sebuah pasukan yang dahsyat. Dan Engkau yang membuat Laut Merah terbelah menjadi jalan yang luas untuk dilalui umat Israel. Dan Engkau yang membuat sungai yang meluap-luap, sungai Yordan berhenti sehingga umatmu boleh berjalan. Dan bahkan Engkau yang memberi kekuatan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk mampu mengatasi panasnya api. Tidak ada yang mustahil bagimu. Sesulit apapun keadaan yang kami hadapi, sejelek apapun aksesoris dari komunikasi kami dengan Tuhan yang terjadi, yang mungkin menuntut pengorbanan, yang mungkin menuntut kerelaan, yang mungkin bahkan membuat kami tersakiti secara jiwa, secara hati kami. Bahkan mungkin harus rela seperti Abraham, apa yang dikasihi diberikan kepada Tuhan. Tuhan, apapun keadaan itu yang dialami umatmu, biarlah kami melihat dan fokus kepada esensi dari hubungan kami dengan Engkau. Esensi dari komunikasi kami, bagaimana Engkau hadir, bagaimana kami sebagai anak-Mu dan Engkau Bapa kami. Terlepas dari apapun aksesoris yang terjadi, biar kami fokus, biar kami melihat esensi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami kuat dan kami mau berpikir, kami sanggup dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi kami yang percaya kepadanya, di dalam nama Yesus yang sanggup melakukan jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang bisa kami minta dan kami doakan, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya, amin. Shalom warga kerajaan. Saya lanjutkan seri pengajaran tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Dia berkata, Tuhan, bukankah Engkau Allah yang kekal? Engkau tuh Yahweh. Engkau Tuhan yang terlalu suci. Mengapa Engkau izinkan bangsa Babylon merampok kami? Ini sebuah nubuatan, sebab pada waktu itu dia pada zaman Raja Yoyakim, jadi belum mengalami itu, tetapi di depan. Tapi yang luar biasa, di dalam pasal yang kedua, ketika dia berkata, Tuhan, aku akan berdiri di menara menantikan jawabanmu. Dan Allah yang hidup itu menjawab. Dia berkata, tuliskanlah penglihatan itu, supaya yang membawa berita berlari. Dan itu yang saya lakukan sebagai pemimpin, yaitu menyampaikan tentang apa yang Tuhan akan kerjakan di depan. Di Damai 14 ayat pasal kedua dikatakan, sebab bumi akan penuh, bukan dengan korupsi, dengan kejahatan, kenajisan, tapi pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Apa itu air menutup lautan? Tsunami. Orang sekarang sudah mengerti kalau sampai laut itu surut mendadak, mereka semua lari. Dan mungkin saat ini sepertinya kita mengalami setback. Jangan tak khawatir saudara, ya, sebab Tuhan itu sanggup menjaga kita tetap tegak berdiri, bukan? Dan karena itu para pembawa berita, the messenger, herald itu dalam bahasa Inggrisnya, ya, pembawa berita dari raja, itu berlari. Mungkin saat-saat ini hanya membuat kita mengerti urgency. Kita harus mengerti urgency bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini saat-saat di mana orang tidak lagi melihat apa yang terjadi pada bangsa-bangsa. Kita akan komplain, kita akan stres, tapi kalau kita lihat ke atas, orang yang menantikan Tuhan akan hidup benar, hidup suci, dan menuntut hidup benar. Perhatikan, seluruh bumi, bukan di daerah-daerah yang disebut Kristen, seluruh bumi akan penuh pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Melalui internet ini tidak ada yang bisa ditutupi. Segala yang ditutupi akan terbuka semua. Apa yang kamu bisikkan dalam kamar akan diteriakkan dari atap rumah. Dan dari setiap atap rumah diteriakkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia beroleh selamat kecuali dalam satu dan satu-satunya, the Lord Jesus Christ. Karena saudara, kalau kita membaca dalam pasal ketiga dari Habakuk, maka di situ dia mengajukan satu doa. Tuhan, hidupkan itu di lintasan tahun. Revive us. Hidupkan kami. Dan di situ dalam bahasa aslinya artinya keep us alive.
Ada banyak berita tentang gereja akan hancur, tutup. Tidak mungkin. Karena Tuhan semua janji. Bahkan pintu gerbang alam maut tidak akan mengalahkan eklesia Tuhan. Yes, agama mungkin runtuh. Tapi eklesia Tuhan akan tetap jaya. Karena itu janji Tuhan. Karena itu sekali lagi, you can choose complainer atau praisers, warrior atau warrior. Dan saya berdoa Anda menjadi warrior. Sebab perkataan kuat di sana adalah bukan strong tapi khail. Khail di situ artinya luar biasa, seperti tentara yang penuh dengan kekuatan. Dan tentara Tuhan. Hari-hari ini banyak yang khotbah soal seluruh perlengkapan senjata Allah. Rupanya dulu dianggap enteng. Mereka tidak lihat threat, tidak lihat ancaman. Tetapi jangan takut, bangkit umat Tuhan. God bless you. Amin. Sebelum saudara kembali ke aktivitas saudara, mari kita terima berkat dari Sang Raja. Di dalam nama Yesus, umat yang berkerajaan, pulanglah dan kembalilah ke aktivitasmu dengan pengertian yang benar, dengan komunikasi kerajaan, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang sekarang sedang kau hadapi yang menjadi pergumulanmu, berkat engkau, damailah engkau, sejahteralah engkau, kuatlah engkau, berpengharapanlah engkau, dan dipenuhi sukacitalah engkau, dan terimalah ini dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, memberkati menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.